Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat semuanya, seperti biasa kita akan diskusi kembali, kemudian membuka wawasan. Kali ini insya Allah akan kita bahas tentang tema Islam. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir dari Masjid Agung Baitul Makmur, kemudian Ustadz yang sudah mungkin sahabat kenal di mana-mana di Bengkulu Utara, yaitu Ustadz Dimas Rahmat. Ya. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Khair, luar biasa ya, insya Allah. Oke. Nah ini kita akan membahas tentang, kalau Ustadz itu sudah pasti tentang keislaman ya. Jadi insya Allah akan kita tanya nanti kepada Ustadz tentang tema kita kali ini, yaitu tentang Islam dan tantangan di zaman hari ini. Oke, langsung saja ini Ustadz. Yang pertama, ini ngomong-ngomong kita kan kalau berbicara tentang zaman yang mungkin serba era digital semuanya hari ini, kemudian juga dari waktu ke waktu itu terus mengalami perubahan baik dari pemeluknya umat Islam itu sendiri maupun dari keadaan-keadaan lingkungan sosial di sekitarnya. Nah ini mau tahu dulu hakikat agama Islam itu sendiri, Ustaz. Nah, Islam itu sendiri hakikatnya seperti apa, dan penciptaan manusia itu latar belakang dan tujuannya apa diciptakan turun ke bumi. Baik. Nah itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat podcast Mr. EF ya, dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hakikat Islam itu sebagaimana kita merujuk daripada hadis Nabi Muhammad SAW, namun sahabat juga harus tahu ya, Islam ini agama ya. Pemeluknya disebut Muslim. Jadi hadis Nabi bilang, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu yang bisa menjaga kejahatan lisannya. Jadi kalau muslim itu otomatis dia nggak suka usil, dia lisannya itu nggak dipakai untuk ganggu orang gitu. Ya. Jadi lisannya dipakai untuk hal-hal yang baik, tentunya yang positif. Jadi lisannya betul-betul ya tidaklah berbicara kecuali ada manfaat, seperti itu. Ini ciri muslim pada hakikatnya. Kemudian yang kedua, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dan tangannya juga tidak mudah untuk menyakiti orang muslim dan orang yang lainnya, seperti itu. Jadi pada intinya hakikat Islam itu adalah menebarkan ya, dalam tanda petik ini, virus-virus kebaikan. Ya. Ya, dalam tanda petik virus-virus kebaikan itu ditebarkan, disebarkan di muka bumi ya melalui pemeluknya tadi. Ya, dalam rangka menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Bukan hanya untuk yang seagama saja, namun juga untuk alam semesta, ya, bahkan sampai ke makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan dan ya tumbuhan juga. Itu dalam Islam ada etikanya. Kan kita diajarin itu nggak boleh ya, maaf ya, membuang air kecil di lubang semut, itu juga nggak boleh. Jadi sedemikian rinci agama Islam ini, yang pada hakikatnya itu agama yang mengajarkan tentang bagaimana kita ya berkasih sayang antar umat seagama dan antar umat beragama ya. Jadi rahmatnya tidak hanya untuk ya intern saja, tapi juga untuk keseluruhan, termasuk lintas agama juga. Termasuk lintas agama, termasuk juga ya makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti itu. Ya, jadi hakikatnya Islam ini
disyariatkan gitu oleh Allah ya untuk menebarkan kasih sayang, kedamaian. Maka saya kurang setuju kalau misalnya ada apa namanya narasi-narasi yang menyudutkan agama Islam, ada kekerasan gitu. Yang salah Islam gitu. Terus nanti di apa namanya disambung-sambungkan, dikait-kaitkan dengan jihad. Itu saya kurang setuju lah. Ya padahal itu jauh banget dari hakikat Islam itu sendiri seperti itu. Nah, yang berikutnya tujuan. Tujuan Allah ciptakan kita ya manusia secara umum atau lebih spesifik yang muslim, tentu diantaranya yang pertama dalam firman-Nya Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi beribadah. Kita ya umat Islam diajarkan untuk beribadah. Nah, di sini sahabat semuanya, ibadah ini konteksnya luas. Ya, luas banget ya, konteksnya luas sekali. Jadi jangan diperkecil pemaknaan dari ibadah. Karena orang mungkin sebagian banyak tahunya kalau ibadah itu di masjid. Ibadah itu hanya sholat. Padahal ibadah itu secara umum bisa diartikan ya segala ucapan dan perbuatan yang jika dilakukan mendatangkan kecintaan Allah kepada pelakunya. Saya ulangi lagi sekali lagi. Ibadah itu segala ucapan dan perbuatan yang jika dilakukan mendatangkan kecintaan Allah kepada pelakunya. Jadi ucapan baik, ya apalagi kalau ucapannya ya berisi nasihat atau berisi tentang kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Tentu itu juga termasuk ya konteks ibadah. Ya perbuatan-perbuatan yang lain, menolong orang, at-ta'awun namanya. Membantu, itu juga ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat saja, ibadah banyak ya. Nanti terbagi lagi, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Dan ibadah ini juga kita ketahui secara umum ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Jadi ibadah ini luas sekali. Ya, bahkan ya buat konten-konten seperti ini, ya ini juga bisa ya termasuk daripada cabang-cabang ibadah seperti itu. Jika kontennya berisi tentang edukasi, ya tentang pendalaman Islam, ya khazanah Islam dan lain-lainnya, itu bisa bernilai ibadah. Jadi tergantung ya bagaimana kita menggunakan ya perbuatan dan lisan kita ini, itu ada tidak muatan ibadahnya seperti itu. Jadi pada intinya ya Islam hadir sebagai ya agama dan pemeluknya untuk menebarkan kedamaian, ya kenyamanan, keamanan untuk seluruh alam semesta. Dan yang kedua, di antara ya diciptakan kita ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Dan berikutnya selain beribadah juga Allah ini menjadikan kita ya sebagai khalifah. Ya mungkin sahabat-sahabat familiarnya kalau dikatakan khalifah ini adalah pemimpin seperti itu. Ya, padahal khalifah ini juga punya banyak makna ya. Ya artinya ya selain beribadah kita juga harus berhubungan antar manusia, namanya hablu minan nas. Antara satu dengan yang lainnya itu bermuamalah, tentu dengan muamalah yang hasanah, yang baik. Jadi sebagaimana doa kita yang muslim ini diajarkan, dan biasanya ditutup di ujung doa bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Situ ada dua permintaan besar kita. Kita tidak hanya minta untuk hidup enak di dunia saja. Ya, maka kita juga minta hidup enak di akhirat, dan bukan hanya sampai situ ternyata. Di penghujung doa itu wa qina adzabannar. Begitu juga hubungan kita, hubungan kepada Allah, hablum minallah ini juga harus bagus tanpa melupakan hablum minan nas. Jangan hanya condong kepada hablum minallah saja,
melupakan hablum minannas atau bahkan hablum minannasnya saja, hablum minallahnya tidak. Ini harus satu Dua-duanya paket, iya. seimbang. Ya harus seimbang, harus balance antara hablum minallah dan hablum minannas, harus betul-betul dijaga. Seperti itu. Oke, Iya. Masya Allah. Ya itu tadi tentang hakikat Islam, luar biasa. Tentang bagaimana Islam itu diturunkan, kemudian rahmat bagi seluruh alam. Betul. Kemudian juga apa tujuannya manusia diturunkan, pertama dari Nabi Adam dulu ya. Iya. Itu saja kalau kita menarik dari tema tadi, kembali lagi dari zaman Nabi Adam aja sudah ada tantangan Betul. manusia dalam memeluk Islam itu sendiri. Tantangan pertamanya yaitu menghadapi setan itu sendiri sebagai musuhnya. Nah, ini sebagai yang mengingatkan ke semua orang ini, Ustadz, atau dikatakan sebagai dai, ulama. Ini tantangan sebagai ulama ini apa sih selama ini? Nah, itu kan biasanya yang paling akan ditanya duluan, kata ulama-ulama tuh gitu. Yang akan ditanya duluan itu para ustadz, nah, kemudian orang-orang kaya, kemudian orang yang berjihad. Itu gimana itu tantangan-tantangan itu, Ustadz? Baik, penyematan kata ustadz, ya kata kiai seperti itu, atau lebih umumnya disebut sebagai dai, pengajak, penyeru. Tentu dalam lingkup masyarakat ini punya beban moral. Ya, Ya, dipanggil seorang ustadz, kiai, dipanggil dai, ini bukan itu merupakan suatu kebanggaan. Menurut ya saya pribadi itu ada beban moral. Karena jika seseorang sudah dijadikan panutan dalam masyarakat, maka sebagian besar orang ini berpandangan kalau ustadz ini rasanya kayak nggak punya dosa seperti itu. Padahal ustadz juga manusia. Padahal kiai juga manusia. Padahal dai juga manusia. Boleh kita flashback ya, tidak perlu disebutkan nama-namanya. Ustadz-ustadz yang berkaliber nasional, ya itu ketika tersandung sebuah kasus, maka banyak ramai-ramai orang menghujat. Ya, apapun masalahnya, ketika dia adalah seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, apalagi pimpinan pesantren, jika ada satu case, ya kemudian di zaman sekarang lebih-lebih lagi, zaman dimana ya hanya bermodalkan gadget saja, diambil video yang tidak utuh, kemudian disebarkan dan menjadi viral, maka itu ya seakan-akan satu kesalahan itu bisa menghilangkan 1000 kebaikan. Panas yang berkepanjangan akan hilang dengan ya hujan yang hanya sekejap. Artinya tantangan bagi seorang ustadz dan dai ini di zaman kekinian sangat berat, ya karena dituntut ya dalam tanda petik untuk menjadi malaikat itu. Ya padahal sama aja manusia juga, artinya tidak terlepas daripada salah dan khilaf seperti itu. Memang titik beratnya itu kalau sudah dipanggil ya dai, dipanggil ustadz, jadikan panutan, dia harus siap dengan segala konsekuensinya. Ya, bagaimana dia yang menjaga ibadahnya. Jangan nanti dipanggil ustadz, dipanggil kiai, tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu seperti itu, atau tidak memakmurkan masjid seperti itu. Apakah ini relate gitu kan? Apakah ini pantas dibilang kok dipanggil ustadz kok nggak pernah sholat, nggak pernah berjamaah gitu kan? Rasanya jadi contoh. Iya, jadi contoh, jadi uswah gitu ya, jadi kudwah. Ya, jadi uswah untuk masyarakat, karena udah sering tampil mungkin ya, dia mengimami ceramah gitu, dia tausiah, ya kemudian dituntut oleh masyarakat ya, bukan hanya sekedar ya omong aja, ya omong-omongan, juga perilaku. jadi ya harus sesuai ucapan yang disampaikan dengan perilaku sehari-hari ini masyarakat menuntut. Ya, jadi sebagai panutan bagaimana, jangan sampai nanti yang diucapkan justru malah ya berlawanan dengan yang dilakukan. Maka betul kalau orang awam umum misalnya, dia
melakukan kesalahan dan dosa itu karena ketidaktahuannya, dosanya ya biasa saja. Namun jika ada seorang dai, ustadz, kiai atau orang berilmu yang dia sudah tahu apa namanya balasannya akan seperti ini, namun akan dilakukan juga, maka yang Allah bilang itu kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Allah ini marah banget gitu ya. Marah banget kepada orang-orang yang dia nyuruh orang lain sholat, yang nyampein nggak sholat. Ya. Nyuruh orang sedekah, yang menyampaikan nggak sedekah gitu. Pokoknya menyuruh orang melakukan kebaikan-kebaikan, tapi yang menyampaikan nggak melakukan. Maka ini Allah sangat marah dengan yang seperti ini. Ya, maka dosanya bisa berlipat-lipat. Lebih besar ya, Ustaz, dari iya. orang yang awam. Iya. Ya, jadi tanggungannya ya ke masyarakat secara umum yaitu juga besar, dan apalagi tanggung jawabnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah diberikan penyematan nama ya gelar tadi ya. Memang tidak ada tuntutan. Artinya kalau orang yang mungkin sering tampil ceramah, sering tampil khutbah tausiah, apakah dia harus dipanggil ustadz? Itu hanya apa namanya, nida'u ta'zim, panggilan penghormatan saja sebenarnya. Iya. Jadi pada intinya dai, ustadz, kiai dan sebagainya itu apa yang diucapkan hendaknya ya sesuai dengan yang dilakukan. Karena ini sesuai juga dengan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau itulah sebaik-baik yang menyampaikan dan juga memberikan contoh kepada umat-umatnya gitu. Oke, gitu. Itu tentang ini tadi ya, tantangan sebagai ulama. Oh, memang luar biasa beban dan tanggung jawab moralnya. Betul. Ya, menyampaikan apa yang sudah dirisalahkan Nabi Muhammad. Kemudian kita juga harus menjaga bagaimana tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Betul. Karena kita menjadi contoh orang-orang yang mungkin baru mulai mempelajari Islam. Iya. Kalau yang dicontoh salah nanti takutnya dosanya menanggung semua yang diikuti gitu nanti. Iya. Nah ini sekarang kan sudah banyak orang ya, entah itu yang menyampaikan atau yang mendengarkan itu kan sudah melalui media digital nih, Pak, media sosial nih. Nah ini juga sebagai umat Muslim, entah itu yang menyampaikan atau yang mendengar itu kan kadang-kadang banyak macam ya tentang citra lah sekarang. Kalau di media sosial itu kita mau menyampaikan itu katanya dianggap alim atau dan sebagainya. Bahkan zaman sekarang itu sholat aja dikatain alim, padahal itu kewajiban ya, kata-kata orang-orang itu di media sosial seperti itu. Nah ini tantangan kita yang memang nyata dan perlu disikapi itu seperti apa dalam menggunakan gadget ini. Jadi ikhwah ya, sahabat podcast Mr. Aep ini, di dalam kehidupan kita yang menjadi tujuan kita itu adalah mendapatkan pandangan dari Allah, ya, atau biasa kita sebut ya menggapai ridho Allah gitu. Ya. Cuman dalam perjalanannya, ya, dalam praktiknya ini, itu terkadang kita bisa dinilai oleh ya sesama teman ya atau tetangga atau masyarakat tentang apa yang kita lakukan. Ya. Nah kaitannya dengan itu di zaman digitalisasi sekarang ini perlu adanya satu inovasi gitu, dan sekarang sudah mulai marak bahwa penyampaian dakwah itu tidak sebatas dari panggung ke panggung saja, tidak sebatas dari masjid ke masjid saja. Ya, terus bagaimana? Ya salah satu caranya ya seperti ini. Ya, dengan sekarang berkembangnya ya zaman sekarang ini kan ada lagi eranya generasi beta ini. Ya, beta yang terbaru ini. Terbaru. Yang generasi Z, generasi milenial. Artinya kita harus mulai imah bis zaman. Harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau di zaman generasi orang-orang tua dulu, mungkin kalau dakwahnya di masjid, di mushola, di majelis taklim, di pengajian, sangat mungkin hadir seperti itu. Cuman kalau anak-anak kekinian, ya ditunggu untuk hadir di tempat-tempat itu, sulit. Ya,
Mungkin tidak sebanyak yang orang-orang tua dulu hadir seperti itu. Artinya itu juga menjadi tanggung jawab. Bagaimana agar sampai dakwah itu kepada mereka. Cuma caranya itu dikemas yang ya sebaik mungkin gitu, yang menyesuaikan. Maka zaman sekarang anak-anak mudanya tidak lepas dari gadget. Bagaimana dakwah itu sampai ke HP-nya? Ya, tentunya dengan ya bisa dengan ya podcast semacam ini atau video-video singkat yang lebih mengena dan sering di update sama ya teman-teman generasi milenial ini. Jadi kalau ada yang menilai ya kita ya bahkan sholat saja sekarang seakan-akan orang udah mendapatkan apresiasi seperti itu. Padahal sholat ini bukan suatu yang wah bagi muslim. Orang itu kewajiban kok. Nah itu yang jadi tantangannya. Ya, orang ke masjid, orang berjamaah itu udah diberikan aplaus hebat ya, bisa ke masjid ya. Apanya yang wah gitu. Wong sholat ini tuh kewajiban gitu, kok diapresiasi. Ya, ya tentu ini hal yang biasa, hal yang lumrah sebenarnya. Ya karena ini kewajiban kita, bukan suatu yang wah hebat seperti itu. Ya, jadi berkaitan dengan tantangan dakwah di Media sosial. ya di zaman kekinian, ya digitalisasi di media sosial ini harus ada inovasi yang ya bisa menjangkau kawan-kawan generasi milenial ini. Salah satunya dengan ini. Kita jangan malu lah, jangan sungkan gitu untuk berbuat baik, mengupload ya konten-konten edukasi ya. Karena di luar sana juga orang nggak ada malunya untuk mengupload ya video-video maaf ya. Joget-joget. Udah gitu pakaiannya seperti iya. Kekurangan bahan seperti itu. Mereka tidak malu. Ya, mereka ya pede saja mengupload itu. Ya. Lalu kenapa kita mesti malu, mesti ragu seperti itu? Ya, kalau mereka berani berbuat dosa ya dalam tanda petik ya berbuat dosa secara terang-terangan, masa kita nggak berani berbuat baik terang-terangan? Jadi narasi-narasi seperti ini juga harus di-counter. Ya, kita sebagai generasi muda jangan sampai baru dapat ya cemoohan sedikit itu langsung down. Maka kita harus tegar bahwa bagaimana perjuangan Nabi di zaman itu bahkan bukan cuma mendapatkan cibiran dari lawan-lawannya, tapi ya mendapatkan gangguan secara fisik. Ya, jadi kalau ada orang yang menilai kita seperti ini seperti itu biasa saja. Sahabat semuanya, saya ada sebuah hikayat. Hikayat ini artinya cerita. Jadi kadang-kadang ini masyarakat pada umumnya hanya bisa menilai yang nampak saja. Jadi apa yang dilihat itu yang disampaikan. Apa yang nampak zahirnya itu yang diceritakan. Ada sebuah hikayat, katakanlah seorang dai. Ya, seorang dai yang dalam kesehariannya sering mengimami sholat berjamaah. Selain itu juga sering memberikan nasihat lewat kuliah singkatnya. Dia tinggal di sebuah pemukiman yang kalau orang dulu bilang itu ya rumah bordil itu. Ya, tempat kupu-kupu malam ya. Warung remang-remang seperti itu. Jadi kalau dia mau ke masjid ini, dia pasti lewat itu. Lewat tempat itu. Suatu hari setelah mengimami sholat subuh, dia memberikan kultum subuh, dia ingin beranjak pulang ke rumah, berjalan dia melewati rumah bordil ini. Jalan lewat rumah bordil ini, kemudian ketika sampai di depan rumah bordil ini, keluarlah salah satu kupu-kupu malamnya dengan pakaian yang sangat minim sekali, ya, pakaian terbuka, sehingga yang dai tadi ini karena kaget nggak pernah ngelihat yang seperti itu, ya, jantungnya ya, kumat penyakitnya, kemudian jatuh dan meninggal. Ya. Yang kedua, ada seorang pemuda yang datang ke masjid, tapi bukan untuk sholat.
melainkan untuk mencuri kotak amal. Karena dia was-was, ya, merasa dilihat, ya, perasaannya kayak dilihatin banyak orang, dia merasa was-was sehingga dia terburu-buru, kemudian dia berlari, lalu kepleset keset masjid, jatuh, terbentur kepalanya, mati. Mungkin kalau cerita ini sampai ke telinga kita, ini akan menjadi suatu penilaian yang ya tidak pada tempatnya. Mungkin kita bilang, itu dai apa yang seperti itu? Ustadz macam apa? Masa matinya di warung remang-remang? Iya. Masa ustadz matinya di tempat pelacuran seperti itu misalnya. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, ada seseorang yang mau mencuri di masjid, kemudian jatuh karena takut ketahuan itu, terburu-buru tadi mati. Pasti orang akan menilai, wah ini pasti husnul khatimah ini. Kenapa? Matinya di masjid. Inilah yang kadang menjadi penilaian yang kurang tepat, dan kemudian sudah kadung diceritakan kemana-mana. Ada ustadz mati di tempat pelacuran, ada orang mati di masjid, padahal pada hakikatnya nggak tahu. Maka ada sebuah ungkapan bahasa Arab, nahnu nahkumu min zawahirihi. Kita manusia ini hanya bisa menilai dari yang nampak saja. Yang kelihatan itu yang kita ucap. Padahal banyak yang mungkin secara kontekstual kita nggak tahu. Maka di dalam menyampaikan dakwah di zaman digitalisasi, ada orang bilang kita ini itu biarkanlah saja. Ya, itu sebagai, ya hitung-hitung sebagai apa namanya challenge, ya tantangan untuk kita, dan membangun apa namanya kekuatan mental kita seperti itu. Jadi jangan cepat putus asa mendapatkan penilaian yang menurut kita mungkin, wah saya sudah capek-capek kok malah dinilai seperti itu. Biasa saja, anggap itu sebagai tantangan dan rintangan. Ingat rekan-rekan, kawan-kawan ikhwah, sahabat podcast Mr. Ep, itu tidak ada yang sia-sia. Kalau kita berjuangnya ya karena Allah, maka lelahnya akan menjadi lillah, seperti itu. Nah, kalau untuk yang pendengar juga harus menyaring-nyaring ya, Tat? Iya, betul. Filter ya. Memfilter, harus ada filter. Jadi jangan ditelan bulat-bulat. Iya, kalau makan durian kan harus dikupas dulu. Ya, tahu kita dalamnya manis. Kalau dikupas, kalau nggak dikupas bisa jadi penyakit. Ditelusuri dulu kebenaran. Betul. Ya, ini tentang itu tadi, apa itu penggunaan media sosial. Kita juga sebagai warga negara ini kan juga harus, kalau dalam Islam itu mentaati pemimpin itu. Oh iya. Ini yang menjadi tantangan kita, hubungan dengan pemerintah, kemudian pemerintah dengan warga negaranya dalam berislam pun. Nah, ini apa yang seharusnya dilakukan? Karena sekarang itu kan ya luar biasa tantangan, entah itu pemimpin, kita juga sebagai warga negara sulit menilai mana yang perlu diikuti, mana yang perlu ditinggalkan, pemimpin yang baik, mana yang kurang tepat. Nah, ini yang harus kita sikapi atau yang perlu kita dalami itu apa, Tad?